Kemudian dari sisi teori ya, pembukuan, dari sisi kaidah ini ada beberapa yang dinobatkan sebagai penulisnya. Tapi yang paling buku yang paling tua yang berkaitan dengan ilmu tajwid secara terpisah, itu nama beliau Musa ibn Abdullah al-Khaqani al-Baghdadi. Beliau wafatnya tahun 324 Hijriah. Ini yang paling apa? Ini pun saya lihat berbentuk manzumah. Nama manzumahnya Al-Manzumatu Al-Khaqaniyah, sesuai sama namanya. Musa bin Usain. Ya, Musa itu dipisah, Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani Al-Baghdadi. Berarti orang Baghdad. Seperti ini, seperti Tuhfatul Atfal, yaqulu raja. Jadi berbentuk nazaman atau berbentuk manzumah, bukan tulisan kata biasa. Nah, kemudian yang paling dikenal banyak berkhidmah dalam ilmu ini itu Abu Amru Ad-Dani. Ya, ini juga salah satu ulama qiraat ya. Dan Ibnu Al-Jazari. Ini juga salah satu ilmu ulama qiraat dan muhakkik ya, peneliti qiraat sebelumnya dan menjadi rujukan. Nah, kemudian di sini karena memang keterkaitan ilmu tajwid ini sangat erat dengan ilmu bahasa, kebahasaan, bahkan dikaitkan dengan ilmu nahwu dan seterusnya. Makanya ada juga muncul nama Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali karena memang pakar bahasa masa tabi'in. Ya, beliau pencetus ilmu nahwu. Makanya ketika itu masa beliau, masa tabi'in itu, lisan orang Arab itu sudah terkontaminasi dengan lisan-lisan non-Arab karena sudah bercampur ya. Orang Muslim juga banyak dari Persia, dari Romawi juga udah banyak Islam, jadi bercampur sehingga lisan-lisan mereka itu sudah banyak pergeseran, banyak kesalahan nahwu, banyak kesalahan baca. Makanya Abul Aswad Ad-Duwali ini membuat sebuah kaedah supaya lisan ini nggak salah ngomong, nggak salah orang Arab, supaya orang Arab nggak salah ngomong Arab. Bukan kita, bukan orang non Arab, supaya nggak salah ngomong Arab. Kalau salah wajar. Ini orang Arab dibuat kaedahnya supaya tidak salah ngomong Arab. Nah, makanya dibuat ilmu nahwu, diajukan kepada Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian lalu ini dipuji ya, tulisan beliau itu dipuji. Ma ahsana nahut. Ya. Ini betapa bagus kaedah yang engkau buat gitu, atau betapa bagus kaedah nahwu yang engkau buat. Nah, jadi disetujui. Nah, ada juga nama Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Kalau Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi ini sudah generasi tabi'ut tabi'in ya, sudah bahkan mungkin atba'ut tabi'in. Nah, beliau ini juga banyak kalau tadi Abul Aswad Ad-Duwali, kalau dari sisi kequranan, beliau itu punya jasa besar dalam membuat titik pada Al-Quran. Bukan titik menandakan, membedakan huruf, bukan, tapi titik harokat. Kalau kalau baris atas titiknya atas, kalau baris bawah titiknya bawah. Nah, kemudian Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi juga ini ahli bahasa. Kemudian beliau ini mencetuskan ilmu arud. Ilmu arud itu kaedah-kaedah mengenai syair-syair. Jadi bagaimana supaya membuat syair yang tepat, membuat kaedah syair yang memang ya baguslah sesuai dengan ini.
Itu beliau yang membuat kaedahnya. Namanya siapa? Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Kemudian namanya ilmu tajwid ya, dari dulu sampai sekarang belum ada dicetuskan nama lain. Ya, namanya ilmu tajwid. Ya, kalaupun ada orang bilang tahsin itu biasanya praktek saja. Tahsin. Mau kemana belajar tahsin? Itu biasanya yakinlah kalau orang bilang belajar tahsin itu bukan belajar teori, ya kan? Tapi langsung ke Al-Qur'annya, ya praktek. Nah, tahsin itu istilah yang muncul belakangan. Kemudian sumber yang diambil itu dari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Jadi terus turun temurun ya, sahabat belajar kepada Nabi atau Nabi mengajarkan kepada sahabat, kemudian nanti sahabat mengajarkan kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita sekarang ini. Makanya ditulis di sini sebagai kaedah ya, kaedah sebuah qiraat disebut qiraat yang mu'tamad, qiraat yang diakui. Apa dikatakan Syekh Utsman Ibn Sulaiman Murad, kata beliau, i'lam akhi bi anna lil Qur'ani thalathatan ta'ti minal arkani tawafuqun nahwi wa khattul mushafi wa sihhatul isnadi fi ma ta'rifi. Jadi rukun bacaan Al-Qur'an itu ada 3. Satu, sesuai dengan kaidah ilmu nahwu ya. Kalau enggak sesuai itu sudah pasti dapat dipastikan itu syadz, enggak boleh dibaca. Misalnya harusnya posisinya maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa, Bu? Objek. Akhirnya bergeser ya, itu enggak boleh. Jadi sesuai dengan kaidah ilmu nahwu meskipun dari sisi yang lemah. Misalnya ini posisinya boleh atof, posisinya boleh boleh atful bayan, kemudian boleh sebagai sifat dan seterusnya. Ini mengambil yang salah satu dari yang lemah, itu juga sudah boleh masuk kaidah. Nah, kemudian khattul mushaf sesuai dengan resam Utsmani pada zaman dahulu yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Setelah dikumpulkan kemudian ditulis dan disalin, dan sesuai dengan situ. Nggak bisa khatul imla'i. Khat itu kan banyak. Ada khatul imla'i, khatul Utsmani yang mushaf. Khatul imla'i ya seperti kita nulis Arab biasa. Ada lagi satu lagi namanya itu khat apa? Bukan khat imla'i. Lupa saya. Ya. Jadi kalau yang ditulis oleh Sayyidina Utsman dahulu, nah itulah syarat kedua sebagai rukun sebuah mushaf. Misalkan nanti Ustadz Zul misalnya menulis pakai bahasa Indonesia misalnya, tapi bacanya baca Quran. Ini Quran, itu nggak sah, itu mardud, tertolak. Itu nggak sah sebagai Quran. Kemudian wasihatul isnad fi ma ta'rifi. Sanadnya sahih ya, sanadnya nggak bisa sembarangan, terus kesenambungan. Nggak bisa sanadnya misalnya terputus. Dari mana Anda belajar? Dari kitab. Nggak ada gurunya, dari kitab aja. Mana kitabnya ini? Gurunya mana? Nggak bisa. Kitab tuh nggak bisa ngajari. Nanti salahnya lebih banyak dari benarnya. Oke, hukum syariat mempelajari ilmu tajwid. Secara kaidah ya, kaidah umum itu fardu kifayah. Jadi ya sebagian orang saja kayak gini, guru-guru kan. Wah, guru-guru itu wajib di sini nih. Bukan fardu kifayah lagi. Untuk semua kaum muslimin fardu kifayah, tapi untuk guru ini karena mau ngajar jadi fardu ain. Kemudian kalau secara umum tadi praktek
ilmu tajwid, membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu wajib ain, wajib kepada semua. Meskipun misalnya nenek-nenek di kampung kita suruh baca Al-Quran, dia bagus bacanya. Alif lam mim. Habis itu kita nanya, "Nek, ini mat apa? Alif lam itu mat apa?" Nggak tahu. Mim mat apa? Nggak tahu. Zalika mat apa? Nggak tahu. Hudal lil muttaqin. Nenek berhenti di situ, mat apa? Nggak tahu juga. Nah, yang kayak gini, inilah disebut dengan praktek. Si nenek yang membaca Al-Quran itu sudah nggak berdosa lagi karena sudah benar sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Meskipun kalau secara teori ditanya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, kemudian yang terakhir masailuh. Ya, masailnya ini mungkin permasalahan yang lebih rinci. Oke, sekian saja dulu yang ini. Mudah-mudahan